Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Senin 15 November tahun 2021 teman-teman. Dewani Duren pagi ini akan berbagi dengan mengusung tema siapa yang salah. Agak aneh teman-teman ya, agak aneh karena tiba-tiba semalam itu muncul karena banyak sekali ya, pertanyaan-pertanyaan baik itu lewat channel kami, lewat WA kami atau inbox kami di Facebook itu yang bertanya, Pak, kenapa durian saya, pohon tanaman saya kok masih seperti ini padahal usianya sudah 3 tahun. Pak, kenapa tanaman kami kok tidak bisa tumbuh seperti di tempat Bapak padahal saya tanam sudah 2 tahun, 1 tahun dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman, ya banyak sekali. Nah, dari situ akhirnya pikiran saya melayang-layang. Melayang-layang sampai langit 7. Melayang-layang. Ini akhirnya muncul, ini salah siapa? Ini salah siapa? Ya. Kalau saya ingin mengungkapkan, yang pertama itu jelas yang salah adalah yang berkebun, teman-teman. Yang berkebun yang salah. Ya, yang berkebun yang salah. Karena apa? Kenapa ketika kita memutuskan sesuatu mau berkebun, bertanam, bercocok tanam, tidak mau mencari informasi tentang ilmu yang berkaitan dengan cocok tanam menanam, bercocok tanam. Apa ilmunya? Ilmu pertanian, teman-teman. Itu pun juga dulu pernah kami lakukan. Ya, pernah kami lakukan. Jadi kami tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang salah adalah diri kita sendiri, pekebun sendiri. Pertama ini, ya, kita tidak mencari ilmu yang berhubungan dengan cara tanam menanam, bercocok tanam, yaitu ilmu tentang pertanian, teman-teman. Ya, sebenarnya ilmu pertanian itu secara general sama, karena yang kita tanam tanaman, bukan hewan. Yang kita tanam adalah tanaman, basicnya sama, ilmunya sama. Tinggal nanti masuk ke spesialis. Spesialnya apa? Seperti dokter umum. Secara umum sama, teman-teman. Secara umum sama. Kemudian kita masuk ke spesialis. Spesialisnya apa? Nah, kita mengambil spesialis pohon durian, teman-teman. Kita mengambil spesialis pohon durian. Ya. Secara umum ilmunya pertanian, spesialisnya pohon durian. Itu loh. Nah, itu kesalahan pertama. Itu dari diri kita sendiri. Kita tidak membekali dengan ilmu bercocok tanam atau berkebun. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan ada pada penjual bibit. Ya, terus terang aja, ya, kesalahannya pada mereka. Ya, banyak sekali penjual bibit yang juga tidak membekali dengan ilmu berkebun, bercocok tanam. Yang penting saya jual bibitnya, bibit saya laku, ya sudah. Itu. Kami menyebutnya penjual putus, selesai. Banyak loh teman-teman ya. Pekebun apa itu? Penjual bibit itu yang kalau saya tanya, misalnya saya kebetulan tanya gitu, Pak, jenengan tahu pupuk makro? Wah, mboten ngertos, tidak tahu. Pak, Bapak tahu, Bu tahu, Ibu pupuk makro mikro tahu nggak? Banyak yang tidak tahu, teman-teman. Banyak yang tidak tahu. Padahal ini adalah basic dalam kita berkebun. Karena itu ke depan yang kebetulan sedang menonton channel kami, ingin belajar dan lain sebagainya. Pertama, ketika kita memutuskan untuk berkebun, carilah ilmu basic tentang pertanian. Ya, di YouTube banyak. Nah, setelah dari sana, teman-teman masuk ke spesialis yang khusus membahas tentang durian. Masuknya ke sana, jangan masuk ke salah masuk, ya, salah masuk yang khusus membahas misalnya teman-teman bercocok durian tapi masuknya ke spesialis alpukat, nggak nyambung.
Ya, nggak nyambung. Jadi spesialisnya Anda tentukan durian. Kita pilih. Nah, di dunia maya banyak sekali yang membahas durian. Teman-teman juga harus selektif. Tidak boleh asal comot saja. Tidak boleh asal comot saja. Perhatikan ya, di Facebook itu ataupun di grup-grup Facebook ataupun di channel YouTube yang mereka bahasanya secara ilmiah. Ilmiah karena ilmu pertanian itu ilmiah loh teman-teman. Ya, mereka pakai dasar ilmu. Nah, yang membahasnya itu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah ilmu berkebun. Ya, banyak channel YouTube ya. Channel YouTube atau di Facebook itu membahas berkebunnya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan loh, teman-teman. Banyak. Ya, banyak sekali. Terutama di YouTuber itu banyak sekali. Teman-teman perhatikan. Ya. Teman-teman perhatikan. Jadi basicnya yang pertama adalah ilmu tentang berkebun, pertanian itu. Kemudian masuk ke spesialis. Spesialisnya apa? Durian. Nah, masuk ketika kita memilih menentukan misalnya, oh saya berkiblat ke sana. Teman-teman harus pastikan bahwa mereka membahasnya secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Ada dasar-dasar ilmunya. Tidak sekedar, oh ini kenapa, oh ini begini. Jangan main tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan tidak banyak teman-teman itu tidak datang ke dokter umum atau dokter spesialis, tetapi datangnya ke dukun atau paranormal. Ilmu tebak-tebakan nggak bisa, teman-teman. Ya, kenapa pohon durian ini daunnya warna hijau? Itu ada ilmunya. Ya. Kenapa kita pupuk NPK? Itu ada ilmunya, ada alasannya. Kenapa kita pakai NPK? NPK kan macam-macam, teman-teman, kandungannya. Ada yang N-nya tinggi, ada yang N-nya kecil, ada yang P-nya tinggi, ada yang gitu. Nah, kalau dalam satu channel itu tidak pernah membahas ya, ilmu itu secara detail, jangan diikuti. Menurut kami loh ya, jangan diikuti. Jangan diikuti. Karena apa? Nanti Anda bisa tersesat. Anda bisa tersesat. Dan tidak sedikit dari mereka yang hanya comot sana, comot sini, tempel sana, tempel sini. Akibatnya apa? Pohon durian jadi seperti tempel-tempelan. Tidak karu-karuan, teman-teman. Tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan. Nah, inilah ya. Jadi kalau kita ngomong salah, siapa yang salah? Yang pertama adalah kita sendiri yang mau berkebun. Yang kedua adalah di mana kita membeli bibit. Mereka juga ikut andil salah, ikut teman-teman. Ya, ikut. Tetapi kesalahan paling besar ada pada diri kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Tetapi penjual bibit juga ikut nyumbang. Kenapa tidak diarahkan? Padahal siapapun tahu teman-teman, yang namanya berinvestasi di kebun durian itu tidak murah. Ya, itu tidak murah. Ya, mahal teman-teman. Dan jangka waktu tunggunya itu juga lama. Akhirnya hitung-hitungannya juga mahal. Karena itu ya toh, karena itu ya kita harus hati-hati teman-teman. Ya, sebagai penjual bibit ya kami berharap berikanlah mereka masukan. Kalau Anda belum tahu ilmu berkebun, belajarlah. Belajarlah. Supaya apa? Supaya jualan Anda laku. Ya, kalau dalam istilah dunia marketing ada sales after sales service. Karena apa? Kalau Anda menjual bibit, kemudian Anda arahkan dengan baik dan benar, dan pertumbuhan yang pembeli Anda itu bagus, dia akan cerita kepada orang lain. Itu hukum marketing gitu, teman-teman. Hukum marketing, jadi ilmu istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu getok tular. Tanpa promosi pun orang akan bercerita, tolong beli bibit di sana. Alasannya apa? Ini loh. Alasannya ini loh. Jadi ada alasannya, karena itu untuk penjual bibit. Ya, kebetulan kami juga penjual bibit, teman. Ya, kami berharap ya
belajarlah. Kalau sudah selama ini Anda belum mengerti pupuk mikro, pupuk makro, bagaimana penyemprotan, apa saja penyakitnya pohon durian, pelajari. Ya, pelajari. Syukur kalau dipraktekkan langsung. Jadi Anda punya bukti. Nah, itu saran kami kepada penjual bibit. Yang mau dengarkan silakan, nggak mau ya sudah. Karena hidup itu pilihan, teman. Hidup itu pilihan kau, kita mau jadi apa dan lain sebagainya itu terserah kita. Tapi ini hanya sekedar masukan. Kenapa saya memberikan masukan itu? Karena banyak sekali penjual bibit yang menjual putus, selesai. Katakanlah memberikan arahan, yang bersangkutan sendiri penjualnya juga tidak paham, tidak berkebun dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman juga harus selektif ya. Sebelum membeli bibit, cari informasi yang baik dan benar, baru Anda putuskan. Karena apa? Ya, berkebun durian itu ya, yang tidak kalah penting adalah menentukan jenis bibit. Bibit yang berkualitas itu sangat penting, atau dalam istilah Jawa ada unen-unen kata-kata bibit, bebet, bobot. Jadi bibit memegang peranan penting. Ya, bibit memegang peranan penting. Nah, kembali lagi kepada saran kami kepada yang mau berkebun. Ya, bekali diri Anda, cari informasi yang sebaik-baiknya, cari channel YouTube ataupun Facebook ataupun grup-grup di Facebook yang kredibel, yang membahasnya itu secara ilmiah. Karena apa? Ya, itulah sebenarnya dasar ilmunya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, itu isinya cuma ngawur. Jadi ngawur kuadrat. Ngawurnya banyak, ngawur. Ya. Karena apa saya ngomong seperti ini, teman-teman? Ya, saya berdasarkan fakta saja, banyak sekali curhatan kepada kami. Curhat tentang berkebun durian. Bukan curhat yang lain loh, teman-teman ya. Curhat tentang berkebun durian. Ya. Oke teman-teman, yaitu kalau kita ambil salahnya siapa, semoga penjelasan kami jelas. Ya. Kesalahan terbesar ada tentu pada kita sebagai pekebun. Kesalahan yang ikut andil, ya, itu adalah penjual bibit. Kesalahan ketiga apa? Kesalahan tiga, kayak kita tidak mau mengupgrade ilmu, teman-teman. Ya, kesalahan ketiga, kita tidak pernah mau upgrade ilmu. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu berkembang, selalu tumbuh dan berkembang karena teknologi, teman-teman. Nah, ini kesalahan juga, ambil peran kita sendiri, kembali lagi kepada kita. Kita tidak pernah mau upgrade ilmu. Kita tidak mau membuka pikiran kita. Ya, kita pikiran kita tertutup, sulit untuk dimasuki hal-hal baru. Itu juga ikut berperan loh, teman. Karena itu saran kami ya, untuk yang ketiga ini, pikiran selalu terbuka. Kalau Anda berhasil, berbagilah. Kalau Anda berkebun berhasil, jangan segan-segan untuk berbagi. Karena apa? Ya, apa yang Anda bagikan nanti akan kembali kepada Anda. Contohnya kembali berupa apa? Tanaman Anda sehat. Dan kami Dewani Durian sudah membuktikan, teman-teman, kami tidak pernah pelit berbagi. Baik itu di Facebook, channel YouTube, atau grup-grup WA, kami tidak pernah berbagi. Kami tidak pernah pelit untuk berbagi. Ya. Oke teman-teman, ya, itulah yang bahasan tema pagi ini. Ya, semoga itu bisa membawa manfaat. Mohon maaf kalau kebetulan ada penjual yang merasa tersinggung. Ya, semoga ini setidaknya bisa menambah wawasan kita dalam melangkah ke depan. Ya, melangkah ke depan artinya melangkah yang lebih baik, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.